Hai Berham, apakah kamu suka temanmu mengatakan yang benar atau yang baik? Wah, Berham maunya ya yang benar dan baik. Seringkali yang benar itu tampilannya tidak nyaman, tapi itu penting sekali loh. Jadi, Berham mau yang benar deh. Belajar menerima kenyataan walaupun pahit. Perhatikan bahwa merupakan anugerah Allah untuk membuat hati yang paling keras menjadi gemetar, dan orang yang paling sombong bisa merendahkan diri. Firman-Nya memang cepat bekerja dan berkuasa. Segera kita ikuti YouTube BDKA. Halo adik-adik, kita masih berpetualangan untuk mempelajari kehidupan Raja Ahab. Nah, adik-adik bisa mempelajari lebih lanjut cerita ini di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-29. Sebelum kita melanjutkan petualangan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh belajar akan firman Tuhan. Bapa, berikan kerendahan hati dan juga kerinduan untuk mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan bagi kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang peka akan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, melihat tindakan Ahab yang telah merampas kebun anggur Nabot, maka Tuhan tidak tinggal diam. Seperti dulu Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk mengingatkan Daud, sekarang Tuhan mengutus Nabi Elia orang Tisbe itu untuk mengingatkan Ahab. Elia kemudian menjumpai Ahab dan berkata, "Beginilah firman Tuhan, hai Raja Ahab, karena engkau telah membunuh dan merampas juga. Maka di tempat anjing menjilat darah Nabot, disitulah juga anjing akan menjilat darahmu." Nah, adik-adik, Ahab ini tidak senang kepada Elia. Mengapa? Karena Elia itu selalu menegur dan memperingatkan dengan keras Raja Ahab. Sehingga ketika dia melihat Elia mengatakan demikian, dia berkata, "Nah, sekarang engkau menjumpai aku, hai musuhku." Adik-adik, kenapa kok Raja Ahab mengatakan Elia adalah musuhnya? Karena di dalam pikiran Ahab, Elia ini sangat membenci Ahab. Sehingga selalu saja dia membuat kata-kata yang keras, peringatan yang keras kepada Ahab. Apakah benar Elia ini membenci Ahab, adik-adik? Tidak. Elia tentu sebagai seorang nabi tidak membenci Ahab, tetapi dia sangat membenci dosa-dosa Ahab. Makanya Elia menegur dengan keras Ahab. Itu pun atas perintah Tuhan, adik-adik. Nah, ini pelajaran untuk kita. Kalau ada bapak ibu guru atau guru-guru sekolah minggu atau ada hamba Tuhan yang menegur kita, jangan cepat-cepat menyimpulkan bahwa mereka membenci kita. Mereka menegur kita karena mereka mengasihi kita dan mau kita untuk bertobat. Nah, kita lanjutkan adik-adik. Elia tidak menanggapi pernyataan Ahab yang menganggap dia musuhnya. Tapi kemudian Elia menyatakan dengan keras firman Tuhan. Elia mengatakan, "Memang aku telah menemui kamu, menjumpai kamu, hai Raja Ahab. Dengarkanlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat begitu jahat di Israel, maka aku akan memperlakukan engkau seperti aku memperlakukan keluarga Yerobeam bin Nebat dan Baesa bin Ahia. Aku akan melenyapkan setiap laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi ataupun yang rendah kedudukannya. Mereka yang mati di padang akan dimakan burung-burung di udara. Mereka yang mati di kota akan habis dimakan oleh anjing. Karena engkau telah membuat sakit hati Tuhan dan membuat orang Israel berdosa.
dan Isabel. Dia akan mati dan dagingnya akan dimakan anjing di luar tembok Israel. Adik-adik, begitu mengerikannya peringatan yang diberikan Tuhan melalui Nabi Elia untuk Ahab ini. Apakah Ahab masih petentang-petenteng kayak awal tadi bertemu? Tidak, adik-adik. Kali ini dia melihat, betapa seriusnya ini hukuman yang Tuhan berikan kepadaku. Makanya kemudian Ahab ini merendahkan diri, kemudian dia berpuasa, mengoyakkan bajunya dan memakai kain kabung. Bahkan dia tidur pun memakai kain kabung. Dan dia berjalan dengan sangat lamban, kata Alkitab. Itu artinya dia sangat menyesal dan takut, adik-adik. Nah, apakah kemudian kita bisa membandingkan bahwa pertobatan Ahab ini sama dengan pertobatan Raja Daud? Tentu tidak, adik-adik. Daud sungguh-sungguh bertobat karena dia menyadari dia telah menyakiti hati Tuhan. Tetapi Ahab, dia bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan karena dia takut akan hukuman Tuhan, adik-adik. Dia benar memang merendahkan diri, memang dia benar memakai kain kabung, memang dia benar berpuasa di hadapan Tuhan. Tetapi itu semua bukan karena dia mengasihi Tuhan, tetapi karena dia mengasihi dirinya sendiri dan takut akan hukuman Tuhan, adik-adik. Tetapi ternyata Tuhan itu sungguh Allah yang penuh belas kasihan dan berkat. Melihat Ahab yang seperti itu, dia kemudian berkata kepada Elia bahwa dia tidak akan menjatuhkan hukuman itu di dalam zamannya Ahab. Ahab masih dibiarkan oleh Tuhan hidup karena dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi apakah hukuman itu tidak jadi? Akhirnya tidak. Hukuman yang telah Tuhan nyatakan benar-benar akan Tuhan lakukan, adik-adik. Tetapi setelah Ahab mati. Di sini kita belajar bahwa setiap tindakan yang melawan Tuhan, melanggar hukum Tuhan, pasti Tuhan tidak akan tinggal diam. Dan Tuhan akan memberikan hukuman yang setimpal. Walaupun yang merencanakan kejahatan itu adalah Isabel, bukan dirinya sendiri. Tapi sebagai raja, Ahab bertanggung jawab penuh. Dan Tuhan benar-benar menghukum Raja Ahab. Adik-adik, biarlah kita terus berhati-hati di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan telah menyatakan firman-Nya, biarlah kita boleh belajar dan taat. Tidak perlu karena adik-adik kita dipukul oleh Tuhan. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh terus melangkah setahap demi setahap di dalam taat dan takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh melihat teladan yang tidak baik. Kami diingatkan untuk terus mengingat firman Tuhan supaya langkah-langkah kami dijaga dari kehancuran. Namun langkah-langkah kami biarlah boleh menjadi langkah yang mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku baru tahu kenapa kadang ada orang fasik yang dibiarkan hidup makmur dalam waktu yang lama. Ada penangguhan hukuman untuk menguatkan semua orang yang betul-betul bertobat dan mempercayai firman Tuhan. Berarti kalau orang pura-pura bertobat seperti Ahab saja bisa memperoleh penangguhan hukuman, maka jaminan buat yang sungguh-sungguh bertobat akan dibenarkan Allah. Allah sungguh setia terhadap perjanjiannya dengan setiap orang kepunyaannya. Mari kita mempersiapkan diri dengan membaca dari 1 Raja-Raja 22 ayat 1-14. Salam.